got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Meitasari MPD. Perkenalkan, nama saya Riayatul Hasmiyah dengan NPM 24129035. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya beri judul Pendidikan Karakter di Era Digital dalam Perspektif Eksistensialisme. Era digital adalah masa di mana teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Era ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin canggih. Beberapa ciri-ciri era digital yaitu dapat mengakses informasi dan menyebarluaskan informasi dengan cepat. Manusia dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, teknologi dengan pemenuh kebutuhan sehari-hari. Banyak pekerjaan baru yang muncul. Filsafat eksistensialisme mengatakan bahwa pendidikan adalah proses individu. Eksistensialisme menghendaki individu untuk menjadi lebih sadar diri dan menyadari tanggung jawab mereka. Dalam pendidikan dasar, guru memiliki peran untuk menjadi fasilitator yang memungkinkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas pilihan-pilihan mereka. Kenyataan yang terjadi saat ini yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam membangun kesadaran diri dan tanggung jawab mereka sebagai pemeran utama, sehingga mudah terbawa oleh tren populer dan mengabaikan diri sebagai individu. Salah satu penyebabnya adalah yaitu digitalisasi yang begitu masif. Hal tersebut tentu memerlukan perhatian lebih oleh pemfasilitas pendidikan di era digital, sebab pemahaman mengenai eksistensi merupakan hal dasar dalam membentuk kehidupan yang lebih baik ke depannya bagi peserta didik. Era digital memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Dan beberapa dampak positifnya yaitu membantu belajar melalui internet, menambah banyak lapangan pekerjaan baru, dan mempermudah segala urusan. Dan beberapa dampak negatifnya yaitu mengganggu kesehatan mental dan fisik, karena tidur menjadi terganggu, depresi, menimbulkan kecemasan, dan juga dapat mengganggu penglihatan mata. Kemudian yang kedua, penyebaran konten negatif seperti berita hoax, dan konten berbahaya seperti psikopat, pembunuhan, dan juga konten 18+. Kemudian kecanduan internet yang berdampak menurunkan minat belajar pada anak, menjadi gangguan psikologis dan terjadinya perubahan mental dan perilaku. Lantas, bagaimana sih pendapat filsafat eksistensialisme dalam pembentukan karakter anak di era digital ini? Bagaimana ya? Menurut filsafat eksistensialisme adalah filsafat pendidikan yang menekankan kepada otonomi peserta didik sebagai subjek, yaitu peran utama dalam dirinya. Pandangan-pandangan dari filsafat eksistensialisme dapat menjadi rujukan bagaimana cara menghadapi permasalahan di era digital dan bagaimana pendidikan bisa memperbaharui metode-metode sesuai dengan zaman.
Maka dari itu, guru dapat menggunakan berbagai pendekatan eksistensialisme dalam praktek pendidikan, seperti memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari aspek etis dari pembelajaran dan memahaminya melalui keterlibatan dan kehadiran langsung. Kemudian yang kedua, peserta didik harus dilatih untuk menjadi pemikir independen dan dapat membuat keputusan kritis dan penuh pertimbangan tentang pilihan. Tentang pilihan apa? Tentang pilihan pembelajaran yang ingin mereka ambil. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik untuk memiliki keberanian untuk menyuarakan pendapat, sehingga mereka dapat berpikir kritis dan mengungkapkan pendapat mereka tanpa memaksakan pendapat orang lain. Yang keempat yaitu mendorong peserta didik untuk membangun kesadaran diri. Kemudian konsep-konsep filsafat eksistensialisme terhadap pendidikan di era digital, jika dikaitkan dengan contoh-contoh tadi yang telah disebutkan, maka terjadi implikasi sebagai berikut. Yang pertama, potensi diri. Praktik pendidikan di era digital harus mampu mendorong individu untuk menemukan potensi diri. Dampak negatif jika hal tersebut diabaikan adalah banyaknya individu-individu yang meskipun memperoleh pendidikan, namun dia menipu dirinya sendiri dengan cara menampilkan sesuatu yang palsu di luar potensi dirinya. Kemudian yang kedua, mengeksplor kemampuan diri. Nah, di era digital ini fenomena anonymous dapat menjadi sesuatu yang baru di dunia ini karena merasa tidak percaya dengan dirinya sendiri yang mengakibatkan perilaku toksik karena merasa nggak ada eksistensi diri. Jika mengenakan identitas anonymous, kita harus merespon fenomena ini dengan cara mendukung pengembangan identitas yang otentik, tanggung jawab sosial, dan pemahaman yang mendalam tentang diri. Pendidikan juga harus mendorong refleksi diri dan pemahaman mendalam tentang identitas pribadi. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab atas diri sendiri. Eksistensialisme harus mengajarkan peserta didik untuk membuat pilihan yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri, serta bagaimana tetap otentik dan bertanggung jawab atas kehidupan pribadi peserta didik. Nah, jika hal tersebut diabaikan, maka akan banyak orang-orang yang meski berpendidikan namun mempromosikan konformitas dan superficialitas, yaitu melakukan hal-hal yang di luar akal sehat untuk mencari atensi tanpa mengkritisi dan merefleksikan tindakannya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kesadaran diri. Pendidik harus memfasilitasi peserta didik untuk menemukan dan menjalani identitas mereka yang hakiki. Ini dapat mencakup proyek-proyek yang mendorong eksplorasi minat pribadi, keterampilan sosial, dan kesadaran diri. Yaitu dapat negatifnya itu peserta didik dapat mudah terpengaruh dengan sosial, khususnya di era digital, yang informasi yang begitu sangat luas yang bisa mengkerdilkan pribadi individu kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Akhirul kalam, undur makola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and have fun everyone!